Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 10. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ai di labung mido mual hanguluan, di bagasan hatiuron mi widahami hatiuron. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, di awal Mazmur 36 ini, Daud menceritakan kejahatan orang-orang fasik yang tidak takut akan Tuhan, penuh tipu daya, dan tidak berhenti merencanakan kejahatan. Bahkan dicatat di sana, sampai di tempat tidurnya juga mereka merancangkan kejahatan. Tentu ini mencerminkan bagaimana dunia seringkali dipenuhi oleh kejahatan dan ketidakbenaran yang bisa membuat orang benar merasa terancam atau putus asa karena sepertinya tidak berdaya menghadapi kejahatan itu. Tetapi dalam keadaan itu Daud mengalihkan fokusnya kepada kebesaran kasih Tuhan. Ia menyatakan bahwa kasih setia, keadilan, dan kebaikan Tuhan melampaui segala kejahatan manusia. Tuhan melindungi dan memelihara mereka yang berlindung kepadanya, bahkan memberikan kelimpahan kepada umatnya. Inilah keyakinannya akan pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang tetap berharap dan berlindung kepadanya di tengah-tengah desakan dan gempuran kejahatan dan kefasikan yang ada di sekitarnya. Daud pernah mengalami berbagai ancaman, termasuk dari musuh-musuhnya seperti Saul dan bangsa-bangsa yang memusuhi umat Israel pada masa kepemimpinannya. Namun ia menyadari bahwa hanya dalam Tuhan ia menemukan perlindungan, dan di dalam Tuhan dia menemukan kehidupan sejati. Inilah prinsip yang harus kita teladani dalam menghadapi pengaruh-pengaruh buruk di sekitar kita saat ini, bahkan tindakan-tindakan kejahatan dan ketidakadilan. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kejahatan, kita tetap akan melihat dan merasakan terang Tuhan. Kita tetap bisa melihat kebenaran sejati. Jadi sekalipun kita mengalami kesulitan dan harus berhadapan dengan pilihan bertahan dalam kebenaran atau jatuh ke dalam kejahatan, kita pasti selalu menemukan jalan keluar dari Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus-Nya. Maka belajar dari pengalaman hidup Daud, mari tetap yakin dan sepenuhnya meyakini Tuhan menjamin hidup orang-orang yang setia kepadanya. Sebab hanya dialah yang menjadi sumber kehidupan sejati. Kita tidak boleh mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi yang fana, apalagi dengan mencari jalan pintas lewat kejahatan untuk mencapai itu. Hanya di dalam terang Tuhan kita bisa melihat kebenaran. Maka jika kita menjauh dari Tuhan, kita akan mudah tersesat dan akhirnya jatuh ke dalam kegelapan dunia. Di tengah tawaran dunia yang menggiurkan, yang seolah-olah di sana kita menemukan kehidupan, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Tetaplah hidup dalam terangnya, karena hanya di dalam Tuhan ada sumber hayat. Di dalam terangnya lah kita melihat terang dan menemukan kehidupan yang kekal dan sejati. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.